pas muntah itu keluar darah, terus tiba-tiba ada gulungan rambut keluar dari tenggorokan. Allah. Gulungan rambut, setelah dicek sama uas saya, dibuka itu dalemannya potongan lidi kecil-kecil gitu ya kan, sama belatung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita di Stomy 30, podcast yang akan selalu berbagi kisah-kisah horor, cerita-cerita misteri, dan pengalaman hidup dari narasumber kita. Di kesempatan video kali ini udah hadir di studio bareng kita narasumber yang akan berbagi pengalaman hidupnya. Ya. Dari apa yang beliau pernah alami, pernah jalani, semoga menjadi pembelajaran untuk kita semuanya ya. Amin, amin pastinya. Kita langsung sapa aja. Ya. Teteh, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teteh, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin kita langsung aja ya kan untuk mendengarkan nih pengalaman hidupnya dari Teteh. Teteh mangga, silahkan. Saya asal dari Sukabumi, Kang. Dulu saya pernah bekerja di salah satu tempat hiburan malam. Dulu juga saya pernah ngekos di daerah tempat hiburan malam itu, tepatnya di Jalan Ahmad Yani. Oke. Cerita ini berawal karena hilaf saya mungkin, Kang. Jadi menjadi sebuah akibat mungkin ya. Ceritanya berawal di tahun 2018, Kang. Tahun 2018 waktu saya kerja di tempat hiburan malam, saya bertemu dengan satu tamu. Salah satu tamu yang lumayan disebut royal gitu ya, karena tiap minggu hampir ke sana. Dalam seminggu itu pasti datang nih. Dan yang seringnya yang nemenin saya. Terus di saat itu juga dia emang baik banget gitu. Tiap saya nemenin dia selalu ngasih tips yang lumayan gede pada zaman itu ya. Dari situ saya berpikir mungkin nih orang kalau misalnya saya deketin atau punya hubungan lebih dekat gitu ya, bakal lebih baik atau enggak lebih ngasih uangnya lebih pure-purean gitu, Kang. Nggak sekedar cuma di roomnya aja gitu. Mungkin bisa buat beli apa atau buat shopping atau gimana, bisa nambah-nambah gitu ya. Iya, maaf teh. Tamunya itu asal dari mana? Tamunya asalnya dari Manado sih, Kang. Dari Manado. Dia juga udah punya istri, punya anak. Cuman dia punya proyek di Sukabumi. Jadi dia salah satu pekerja proyek gitu. Maksudnya proyek konstruksi gitu Iya. pembangunan. Iya, betul. Iya. Jadi mungkin tiap minggu ke sana tuh buat hiburan dia kali ya, karena pekerjaannya. Nah, setelah itu saya berpikir nih ke teman saya bilang, kayaknya saya harus dapetin si tamu ini nih biar terus-terusan mau sama saya. Terus saya nanya ke teman saya, gimana ya caranya biar si abang ini suka ke saya. Maksudnya suka jadi kayak inget saya terus gitu. Tiap ngerum pasti saya yang dipilih gitu. Maunya pokoknya apa-apa saya duluan gitu ya. Akhirnya teman saya bilang, oh saya punya kenalan nih yang bisa buat si abang itu suka ke kamu. Ya bisa dibilang pelet kali ya, Kang ya. Kata teman saya satu tempat sama waktu pas saya pasang tusuk. Nah, sebenarnya saya nggak pasang tusuk sih, Kang ya. Saya cuman mau minta supaya si abang itu suka aja ke aku. Nah, setelah itu kata teman aku, ya udah nanti aku anter katanya. Akhirnya besoknya kita datang, itu kalau nggak salah kejadian saya kesana itu hari Senin, Kang. Hari Senin. Akhirnya kita datang. Setelah kita datang, kita konsul apa yang saya mau, saya bilang. Terus saya juga ngasihin foto si abangnya
saya punya fotonya dari IG dia, ngambil gitu ya. Jadi saya nunjukin, Pak saya mau orang ini suka sama saya. Tuh. Terus setelah itu lama-lama ngobrol, akhirnya dia nyebutin nominal buat dia ngerjain orang itu. Nominalnya cukup gede sih ya, waktu zaman itu 3,5 juta. Oh, sampai 3.500.000. Setelah itu, oh yaudah saya minta fotonya, saya kerjakan. Tunggu aja 2 atau 3 hari juga orang ini bakal langsung ingat terus kamu. Sampai seorang pinter itu ngeluarin jaminan seperti itu. Ditunggu 2-3 hari untuk ngelihat reaksinya seperti apa. Oke. Akhirnya setelah pulang saya kerja lagi seperti biasanya. Saya ingat itu waktu hari Kamis ya Kang. Setelah saya pulang dari situ hari Kamisnya saya kerja biasa, siap-siap di loker, tiba-tiba si abang datang. Si abang itu. Terus kata teman saya teh, itu si abang nanyain kamu dari tadi. Nanyain gimana? Iya kamu masuk nggak? Dari tadi dari awal di pintu masuk juga nanyain kamu katanya. Oh iya nanti aku samperin. Akhirnya aku beresin dulu preparean aku dan aku akhirnya aku nyamperin si abangnya. Gak lama si abangnya senyum-senyum ke aku. Terus bilang, kenapa ya aku inget kamu terus katanya gitu. Dari situ aku kayak yang wah gila. Baru juga saya kayak obatin ya. Baru juga saya minta buat si abang ini suka ke saya, beberapa hari udah bisa langsung gitu. Iya berarti bener omongan yang orang bisa itu kan 2-3 hari. Ini kejadian hari Kamis. Hari Kamisnya. Wow. Dari situ saya wah ini kena nih orang. Akhirnya ya biasalah kita ngerum gitu ya Kang. Ngerum sampai akhirnya pas dia close bill, dia bilang aku pengen pulang nih sama kamu. Aku pengen ngajak kamu makan. Karena itu waktunya belum pulang, karena ya kalau misalnya hiburan malam kan pasti pulangnya subuh ya Kak. Sedangkan dia nggak pernah subuh, paling malam sampai jam 2. Tapi dia minta saya untuk pulang bareng dia buat temenin dia makan. Tapi saya bilang saya nggak bisa pulang karena ini jamnya belum waktu pulang. Akhirnya dia bilang kalau misalnya kamu harus dibayar buat pulang bareng saya akan bayar kamu katanya gitu. Ya maksudnya dia membayar ke kalau disebutnya mami sih ya Kang. Ya dia harus bilang dulu ke maminya boleh nggak ajak aku pulang. Jadi maksudnya nge-close bill yang aku gitu ya Kang di harian itu. Akhirnya mereka tektokan sama mami aku, akhirnya aku dibolehin pulang. Entah berapa nominalnya aku nggak tahu juga ya Kang, karena itu ngomongnya antara 2 belah pihak. Akhirnya kita pulang makan. Setelah itu di hari itu besoknya dia jadi lebih instan lagi sih komunikasi sama akunya. Jadi lebih sering nelpon, terus chat. Setiap chat nggak dibalas dia tuh marah-marah. Kemana aja sih kamu? Pokoknya kayak posesif gitu kan. Nah dari situ aku bilang wah ini beneran nih pelet ampuh gitu ya Kak. Maksudnya sampai segininya gitu. Terus setelah itu seiring berjalannya waktu kita makan besoknya. Makan di sebuah restoran, tiba-tiba ada telepon si abang. Ada telepon nih, istri aku nelpon si abangnya. Terus aku bilang ya udah angkat aja gitu. Ya udah ya tunggu sebentar. Dia ngobrol lah sama istrinya. Setelah ngobrol duduk lagi sama saya terus bilang istri saya bilang anak saya kecelakaan sampai tangan kirinya patah. Di Manado itu? Iya. Karena sebelumnya emang si abang suka pulang tiap entah 2 minggu sekali atau seminggu sekali pasti pulang karena ada pulangnya gitu kan. Nggak full terus-terusan di Sukabumi. Nah terus begini teh, setelah ya teteh ngelihat reaksi yang berbeda nih dari si abang itu terhadap teteh, yang mau saya tanyakan apakah gitu kan loyalnya dia ke teteh pun itu rasa sama teteh berbeda juga. Ya kita berbicara di soal uang nih yang ngasih ke teteh gitu kan ya, materi barang atau apapun itu gimana? Itu lebih loyal Kang. Kadang bisa 2-3 hari dia terus-terusan transfer.
transfer uang, entah itu buat jajan, buat makan, buat shopping, atau buat kebutuhan rumah orang tua juga kadang dia ngasih, bayar kosan dia ngasih. Pokoknya di saat aku deket sama dia keuangan aku memadai banget gitu. Oke. Sampai aku nggak kerja seminggu pun itu masih ke cover gitu. Oke, paham. Ya, kemudian Terus setelah si abang bilang bahwa anaknya sakit, Kecelakaan. iya kecelakaan. Terus istri saya nyuruh saya pulang katanya gitu. Ya pulang aja, maksud aku ya kasihan gitu ya, urusan pribadinya dia aku nggak bakal ganggu gitu. Tapi kata si abang gak bisa karena saya baru pulang kemarin, ngomong gitu. Ya nantilah saya atur waktu katanya. Oh yaudah terserah kamu. Akhirnya kita pulang. 2 hari berlalu si abang gak ada kabar nih setelah kita makan tuh. Gak ada kabar. Ini orang kemana ya? Padahal udah aku WA juga ya, udah aku telepon, tapi gak ada kabar atau balasan dari dia. Akhirnya pas ketiga hari dia ngilang, dia ada chat. Emang kalau pertama dia chat dia selalu bilang nanya, kamu lagi apa? Gitu. Setelah selalu itu begitu. selalu gitu. Wah ini si abang tiba-tiba nge-WA, mungkin kemarin-kemarin lagi sibuk sama kerjaannya gitu, atau meeting sama klien atau entah. Akhirnya aku balas panjang lebar chat. Akhirnya tiba-tiba di nomor si abang ada chat yang bikin saya kaget. Emang isi chatnya seperti apa teh? Isi chatnya saat itu kayak kalimat ancaman sih ya menurut aku. Karena chatnya tiba-tiba ada chat gini, Kak, jangan coba-coba ambil suami saya. Hah? Saya sudah tahu kamu, nama kamu, foto kamu. Jangan coba mengambil suami saya atau kamu tidak selamat. Isi chatnya gitu. Dari HP-nya Dari HP si abang. Itu yang buat aku kaget. Iya, yang pada saat itu kan lagi chatan Nah, sama Teteh. Iya. Wow. Dari situ tiba-tiba aku berpikir, hah? Jadi yang sama ini aku chat dari tadi mungkin istrinya. Iya. Karena tiba-tiba ada ucapan itu iya. gitu ya. Dari ancamannya kan Nah, istrinya. dari situ aku kaget. Sebenarnya itu jadi pikiran aku juga sih ya, karena aku baru ngejalanin hubungan yang punya istri gitu ya. Jadi kayak campur aduk aja pikiran aku, takut kenapa-napa gitu ya. Takut jadi gimana. Tapi dari situ saya kerja sih ya, kerja biasa sampai akhirnya saya di kerjaan saya cerita sama teman dekat saya bahwa saya dapat ancaman dari istrinya si abang gini. Akhirnya teman saya bilang, gitu aja lo takut katanya gitu. Ya maksudnya emang takut lah, baru juga ngejalanin hubungan kayak gini gitu ya, terus dapat ancaman yang menurut aku nakutin banget gitu ya. Kata teman saya teh, udah nggak usah dianggap, kita kan kerja emang di dunia malam, isinya juga hampir rata-rata ya suami orang gitu ya, yang punya keluarga gitu. Emang ada beberapa orang yang single gitu, tapi kan jarang gitu. Udah lah nggak usah ditanggepin gitu, itu mah cuman ancaman biasa. Akhirnya aku ya udahlah, mungkin iya gitu ya. Akhirnya nggak dipikirin. Setelah itu saya jalanin kerjaan seperti biasa ya Kang, kerja lagi biasa lagi. Tapi di saat setelah ancaman itu datang, saya nggak ada lagi kontekan sama si abang, karena saya nggak berani gitu, takut banget gitu ya setelah ancaman itu datang. Jadi saya nggak nelpon atau ngechat si abang, nggak. Saya kerja fokus biasa. Tiba-tiba ada lagi nih chat masuk dari nomor baru. Yang isinya gini, jangan pikir karena saya jauh, saya tidak bisa bikin kamu apa-apa. Masih berlanjut berarti ya teh ancamannya. Ya, tapi dari nomor baru. Saya pikir mungkin itu nomor istrinya gitu. Tapi saya nggak berani blokir nomornya atau hapus gitu ya. Saya nggak berani, ya udah aja dibiarkan gitu aja gitu ya. Termasuk nggak dibalas juga sama Teteh. Enggak. Tapi dibaca juga cuma
notifikasi di atasnya gitu kan. Ah, Jadi saya nggak lihat nggak buka chat, dibuka. Oke. jadi seolah-olah emang nggak dibaca gitu ya. Ngedelete, oke. Setelah itu saya kerja lagi seperti biasanya. Tiba-tiba di hari itu ketika saya di room, tiba-tiba saya mual, pengen muntah gitu ya tiba-tiba. Aha. Akhirnya karena udah nanggung mual gitu, gak sempet ke kamar mandi, akhirnya saya ngambil tisu buat muntah di situ. Ah, Setelah muntah, yang keluar pas saya lihat di tisu itu darah. Oh. Darah seger merah gitu. aha. Oh, Tapi ada bercak-bercak hitam di darah di itu. darah itu. Uh, Nggak tahu apa sih ya, Iya. tapi pikir aku saat itu ya mungkin aku sakit gitu ya, karena pekerjaan aku berhubungan sama minum-minuman yang beralkohol gitu ya. Iya, iya. Bahkan teman aku juga ngomong, kenapa nggak enak badan ya, udah ya pulang aja aku anterin. Tapi aku dari situ emang ngerasa badan aku biasa aja gitu ya, nggak sakit atau pusing atau gimana, nggak. Aku ngerasanya sehat gitu ya kan. Akhirnya enggak kok, aku nggak apa-apa, aku bisa ngelanjutin kerjaan ini gitu. Serius kata temen aku, mungkin lambung kamu yang kena. Emang pikiran aku juga pasti ke situ ya kan. Tapi saya nggak punya lambung gitu awalnya. Tapi aku nggak punya lambung, ya barangkali aja kata temen saya teh. Ah udah enggak, emang dari situ nggak ada lagi mual. Dia cuma sekali nih muntah. Aha. Tiba-tiba ada sejam 2 jam lah dari situ, tiba-tiba mual lagi nih, pengen muntah. Untuk yang kedua Untuk kali yang kedua kalinya. Dari situ nggak kuat banget Kang, takutnya pas muntah gitu ya di room nggak enak juga kan ya sama tamu. Akhirnya aku lari ke kamar mandi, aku muntah di wastafel. Ketika saya lihat di wastafel masih sama, masih berbentuk darah segar banget. tetap. Itu yang keluar nggak ada air, nggak ada apa-apa, jadi yang keluar pure darah merah gitu ya. Masih tetap ada bercakan hitam di darah Di itu. darah itu. Setelah itu setelah bercakan hitam, saya kaget ya sebenarnya, karena ngelihat enggak sekali gitu saya Iya, gitu. iya. Akhirnya saya duduk dulu, saya mikir kenapa ya, padahal ini badan nggak kenapa-napa gitu. Ya, Enggak tapi- ngerasa sakit gitu Enggak. teh di dada atau di perut. Nggak sama Enggak. sekali, nggak ada. Nah, tapi di saat teteh muntah ya, yang Iya. pertama mungkin teteh bisa ngerasa ini mungkin karena sakit atau lambung bermasalah seperti teman-teman bilang. Tapi pas begitu muntah untuk yang kedua kalinya, apa teteh jadi ada kepikiran disambungin ke yang tadi Dengan ancaman? ancaman, Ya, karena itu kan kejadian di hari yang Iya, sama kan. iya, iya. Nah, ada teteh kepikiran ke situ. Kalau dari pas muntah sih belum ya Kang, karena saya juga berpikiran mungkin emang lambung. Karena emang tiap hari ya kita didopingi sama yang Iya, begituan oke, gitu ya. iya, paham. Aku berpikirnya ya emang sakit kali ya gitu. Udah aja cukup istirahat, mungkin 1 hari atau 2 hari juga hilang. Oke. Akhirnya 2 hari saya nggak kerja karena saya istirahat, tapi badan emang seger gitu ya. Tapi rasa mual itu ada gitu. Sampai perut pun agak sakit gitu Kang. Setelah 2 hari, 3 hari nggak reda nih sakitnya. Akhirnya saya nelpon. Karena tiba-tiba perut saya sakit banget, kayak yang dililit. Perutnya kayak yang dililit, sakit banget ya. Saya akhirnya telepon ke teman saya nggak bisa lagi masuk kerja nih karena perut saya sakit banget, nggak kuat. Untuk jalan pun saya nggak bisa Kang. Untuk berdiri duduk aja saya nggak bisa, karena itu sakitnya amat-amat sakit. Akhirnya teman saya bilang, kamu nggak kenapa-napa, mau kirimin obat atau gimana? Enggak, aku nggak apa-apa, aman, mungkin nanti 1 jam atau 2 jam reda gitu pikirku. Ya udah nanti kabarin aja kalau misalnya masih sakit ya. Ya aku cuma titip pesan kalau aku nggak masuk ya berarti aku masih sakit gitu. Akhirnya 1 jam berlalu, sakitnya masih tetap nih ada, nggak hilang-hilang, masih tetap saya nggak bisa ngapa-ngapain nih Kak. Makin hebat makin sakitnya. hebat. Badan juga berasa dingin Kang, kaki tangan itu berasa dingin. Akhirnya saya telepon lagi teman saya nggak kuat nih, kayaknya benar kata kamu, harus diperiksa deh kayaknya kita. Kamu mau nggak antar aku ke? Iya kayaknya aku harus
dibantu kamu karena aku nggak bisa banget berdiri kata. Hmm. Akhirnya nggak lama kemudian teman saya datang ke kosan, antar saya ke klinik. Akhirnya kita pergi ke klinik, Kang. Sebelumnya juga, sebelum saya ke klinik, itu kejadian saya sakit jam maghrib, Kang, pas adzan maghrib. Perut terasa sakit itu Mm-mm. pas azan Azan maghrib. maghrib. Oke. Tapi tiba-tiba perutnya jadi agak gede, Kayak menggembung, kembung gitu. kayak orang hamil. Oh. Kembung mah masih normal ya, Kang, ya. Iya. Kalau kembung Nah. normal, ini kayak orang hamil gede. Gede dong. Gede kayak 8 bulanan lah. Oh. Pas maghrib itu, pas teng azan maghrib itu tiba-tiba gede. Akhirnya ya karena teman saya juga lihat, kok bisa gitu ya. Ini bukan apa-apa nih. Ayo kita klinik, klinik maksudnya. Akhirnya kita ke klinik. Tapi dokter di klinik nggak sanggup karena mungkin kurang alat atau apa gitu ya. Akhirnya kita dirujuk, udah bawa aja ke UGD tadi ya, kata si dokternya ya. Akhirnya kita pergi ke UGD. Kalau nggak salah kita ke rumah sakit Syamsuddin saat itu. Oke. Setelah di rumah sakit saya check up darah dan lain-lain gitu, Kang, ya. Sampai akhirnya si dokter nyaranin buat USG. Karena pikir si dokter saya hamil. Iya, Karena emang perutnya kondisi gede seperti banget itu ya. gitu. Takutnya Takutnya saya kayak yang ngelahirin gitu karena emang saya jerit-jerit kesakitan gitu ya. Pikir dokter saya mau melahirkan mungkin saat itu. Akhirnya USG dulu. Setelah USG, yang bikin saya kaget, dokternya bilang, "Saya ini nggak ada apa-apa. Gak ada apa-apa Di dalam perutnya nggak ada perutnya." apa-apa. Hah? Tapi bisa jadi gede." Itu yang Iya. jadi pikiran. "Hah? Coba cek ulang," kata saya. Mungkin nggak kelihatan atau kehalang apa gitu ya. Setengah jam lah ada ya, dicek lagi, muter sana sini kanan kiri atas bawah, tetap hasilnya dokter bilang nggak ada apa-apa teh, ini normal. Tapi perut masih sebesar gede. itu, Iya. dokter bilang nggak ada apa-apa. Nah, terus ada nggak teteh nyampein ya ke dokternya gitu kan? Ya tapi dok, yang sama saya kerasa itu misalkan ini sakit, kayak tadi seperti teteh bilang kan ini kayak dililit gitu ya. Teteh ada nyampein itu? Iya. Saya juga sempat bilang gitu, tapi ini sakitnya nggak bisa nahan. Maksudku sampai saya duduk pun saya nggak bisa gitu. Ya dokter kekeh gitu. Ya tapi nggak ada apa-apa, diagnosa pun hasilnya bagus semua gitu ya. Dari hasil-hasil cek-cek yang tadi darah dan lain-lain, ceknya bagus gitu, hasilnya bagus. Jadi apa yang mau saya obatin katanya, karena hasilnya juga normal teh. Setelah itu kita disuruh pulang aja lagi dulu teh. Terus kata dokter sambil teteh coba berikhtiar ke orang yang bisa atau orang yang pinter kayak ustadz mungkin ya, kiai dokter gitu. pun sampai menyarankan seperti itu. Ya karena mungkin dari diagnosanya ya Kang ya. Nggak ada apa-apa. Ya karena dokter nggak menemukan apa-apa Iya. kan di gejala teteh itu. Dan nggak dikasih obat satupun teh. Enggak sih, karena dokter mau ngasih obat bingung Iya. apa yang harus kasih karena emang hasilnya nggak ada apa-apa gitu mungkin. Dan obat pereda nyeri pun kata dokter nggak usah karena dari nyerinya pun bukan nyeri karena maksudnya, penyakit gitu. Nah, Akhirnya kemudian? kita pulang. Setelah pulang adalah di jam 9:30 malam kita pulang. Jam 10-nya perut saya kempes lagi, normal lagi nih seperti biasa lagi normal gitu. Gede lagi. Jam 10 malam Jam 10 malam balik lagi itu perut ke normal. Oke. Tanpa ada obat apapun Yang dari masuk, dokter atau apapun yang teteh lakukan, nggak ada ke perut Nggak. misalkan Usap atau gimana, nggak ada. diurut-urut nggak? Sama sekali nggak ada. Oke. Tiba-tiba kempes aja begitu. Dan nggak ada rasa sakit itu? Udah nggak ada. Di jam itu udah nggak ada. Dari situ makin kok bisa gitu ya. Oke. Apa biasa mungkin sakit biasa gitu ya. Ya aku berpikirnya positif, udah mungkin iya emang
agak sakit aja gitu ya, gara-gara kemarin muntah-muntah itu mungkin gitu. Terus ke dokternya juga saya nggak bilang ya bahwa sebelumnya saya muntah-muntah. Jadi si dokter ya bilang oke gitu. Aku juga takutnya kejadiannya maksudnya jadi kenapa-napa gitu, malas gitu ya, apalagi buat di opname atau lain-lain, saya malas gitu. Akhirnya 2 sampai 3 hari lah saya nggak kerja lagi, diem lagi di kosan. Tiba-tiba si abang nih ada kabar, nelpon, kamu lagi di mana? Seperti biasa Iya seperti bertanya. biasa. Kamu lagi apa? Iya saya bilang saya di kosan, saya sakit. Pantesan katanya, saya tadi ke kerjaan kamu, nyari-nyari kamu, orang yang di sana semua bilang kamu sakit. Aku bilang lah, ya aku sakit dari beberapa hari yang lalu, aku bilang. Tapi aku nggak bilang nih gejala yang sampai perut gede, enggak. Cuman saya bilang kemarin sempat muntah gitu ya. Si abang bilang pun ya mungkin karena lambung katanya gitu. Sampai dia gojekin orang gitu ya, nyuruh orang buat ngasihin obat lambung saya. Tapi saya bilang ini bukan ini emang lambung ya kayaknya, saya gitu. Iya itu kamu lambung, karena lambung kamu dihajar terus minum-minuman yang kayak gitu. Gak lama kemudian saya cerita yang tentang yang ancaman itu Kang. Aku bilang yang siapa? pertama dari handphonenya dia itu ya. Aku bilang kemarin-kemarin yang ngechat abang kok akhirnya ada chat ancaman, padahal kan kita lagi chat biasa nih maksudnya. Tiba-tiba si abang bilang, oh iya saya juga mau ngomong, pada saat saya chat sama kamu tiba-tiba ada istri saya dari belakang katanya, mungkin ngeliat atau nggak tahu gimana ya, tiba-tiba HP saya dirampas katanya, diambil gitu ya tiba-tiba. Terus ngechat kamu atau enggak katanya. Saya bilang iya dia ngechat, terus bilang yang ancaman tadi. Terus saya juga bilang yang ancaman kedua dari nomor barunya juga saya bilang. Terus dia bilang gini, kayaknya ini jadi solusi deh buat kita. Maksudnya solusi gimana bang? Kayaknya kita harus menjauh dulu deh. Maksudnya kayak udahlah, jangan anggap lagi suatu hubungan gitu ya. Dari situ saya kaget sih sebenarnya ya, karena emang awalnya nggak apa-apa, baik-baik aja gitu ya. Saya bilang dari situ, kenapa abang takut sama istrinya? Karena emang dari awal kalau misalnya dia takut sama istrinya, dari awal dia tahu dong resikonya gitu ya. Kalau dia ketahuan, akhirnya dia bilang enggak, saya nggak takut, cuman saya khawatir sama keselamatan kamu, kata dia. Aku nggak apa-apa kok, kata. Emang aku ngerasa nggak apa-apa sih badan ya, emang oke aja gitu. Akhirnya kata abang enggak, udah percaya sama abang, kita udahan dulu, kita pura-pura nggak ada apa-apa aja untuk saat ini. Nanti saya kabari lagi kalau maksudnya masalah ini udah larut gitu ya, udah lupa mungkin, udah gimana, nanti saya kabari lagi kamu. Udah tenang lagi lah ya. Maaf teh, terus respon teteh apa pada saat si abang gitu ya bilang ke teteh pengen menyudahi hubungannya? Sebenarnya berat sih Kang ya, karena sebelumnya kan aku nggak kerja nih gara-gara sakit. Terus kehidupan aku juga si abang yang handle gitu ya, si abang yang backup. Sekarang kalau misalnya si abang jauh, saya nggak kerja, saya punya penghasilan dari mana gitu ya. Ya saya setelah itu saya kekeh bilang ke si abang, enggak kok aku nggak apa-apa gitu, ngeyakinin bahwa aku baik-baik aja gitu ya, biar hubungan ini nggak udahan gitu ya. Tapi si abang tetap bilang ini demi keselamatan kamu, saya nggak mau kamu kenapa-napa, katanya gitu. Dia bicara itu berulang kali sampai akhirnya aku kalah gitu ya. Ya Kak, mungkin bener juga gitu apa yang diomongin si abang. Akhirnya aku udahan gitu aja gitu ya sama abang. Karena dia janji juga suatu saat kalau misalnya masalah ini udah beres gitu, udah kelar atau udah lupa, si abang akan hubungin lagi saya. Jadi itu yang saya pegang ya, di pikiran saya, mudah-mudahan ini beres, nggak bakalan lama gitu ya, biar si abang balik lagi handle keuangan aku lagi gitu. Setelah itu dari situ saya
nggak ada kabar sama si abang ya, udah nggak ada kabar banget. Tapi nomornya masih saya save ya, karena takutnya suatu saat dia ngehubungin atau gimana. Setelah 2 hari dari situ, saya masih sakit ya. Setelah ditelepon sama abang, masih tetap sakit seperti biasa. Yang maghrib datangnya, tiap maghrib perut saya sakit, terus sampai membesar lagi tiap maghrib. Sampai jam 10 malam kayak waktu pas saya mau ke klinik. Itu berulang sih Kang ya. Setelah lama saya di kosan itu berulang tiap harinya gitu ya. Masih tetap kayak gitu. Karena saya udah bingung, nggak mungkin tiap hari saya nelponin teman saya buat bantuin saya atau segala macamnya. Akhirnya saya telepon orang tua saya telepon, saya bilang saya sakit, bisa nggak kalau misalnya temenin saya dulu di kosan gitu ya. Untuk segala macamnya. Akhirnya keluarga saya bilang ya udah mama sama papa kesana. Akhirnya besok datang. Setelah besok datang, mama kaget lihat saya ya, karena pas tepat mama datang ke situ jam 8 malam. Keadaan perut saya ya gede lagi gitu, karena emang dari maghrib kan ke sana pasti gede lagi gitu. Pas kebetulan mama saya datang, mama saya bilang, kenapa kamu? Maaf teh, saya potong dulu. Berarti pas teteh telepon keluarga tuh, teteh belum sempat cerita keadaan kondisi teteh gitu kan, dengan perut membesar gitu kan, dari jam 6 maghrib sampai ke jam 10 itu belum sempat cerita pas teteh telepon. Kalau soal perut membesar saya nggak cerita sama sekali sih Kang ya. Saya cuma bilang saya sakit, saya sampai nggak bisa bangun. Bahkan buat sekedar saya duduk pun saya nggak bisa. Saya bilang gitu. Makanya orang tua langsung datang ke kosan, mungkin khawatir ya, takut saya kenapa-napa, takut saya kecelakaan atau gimana mungkin pikirannya. Akhirnya cepetan datang ke kosan ya. Sampai akhirnya pas ibu sama bapak saya datang jam 8 malam nih Kang, itu posisi perut saya kan lagi gede karena dari maghrib ya. Dari situ ibu saya kaget, mungkin berpikir bahwa saya hamil kayaknya. Dari pas datang ibu saya kayak mimik marah gitu ya. Ini yang kamu lakuin ke ibu gitu ya. Jadi selama ini kamu kerja di sini ngapain maksudnya gitu ya. Terus saya jelasin, duduk dulu, tenang dulu. Aku nggak kenapa-napa gitu, aku nggak hamil atau apapun yang dipikirin ibu gitu maksudnya. Saya jelasin diagnosa yang kemarin saya ke UGD itu kan, karena emang gak ada apa-apa. Terus saya liatin bukti-bukti check up-nya, dan ibu pun bilang, lalu ini sakit apa? Karena ini perutnya gede gitu. Kalau misalnya diagnosa nggak kenapa-napa, kenapa perutnya jadi membesar gitu. Akhirnya ibu saya mungkin khawatir atau takut terjadi apa-apa mungkin dia sama anaknya. Akhirnya dia bilang, yaudah kita pulang aja. Akhirnya besoknya kita pulang, aku dibawa sama orang tua saya ke Sukabumi ya. Akhirnya dari situ kita pulang. Setelah sampai rumah, adalah di rumah 2 hari ya Kak ya, 2 hari di rumah. Perut masih biasa gede kempes gitu. Tiba-tiba kata ibu saya, sini ibu balur, mudah-mudahan bisa jadi kempes gitu ya. Balur sama minyak gosok perutnya, punggungnya, tangannya, kakinya, semuanya. Tiba-tiba waktu pas ngegosok punggung saya, ibunya bilang, nak kok ini belakangnya kayak kalau bahasa Sunda mah ngareres gitu ya. Kayak apa ya? Iya, kayak ada kotoran. Nah, ngareres kayak pasir gitu. Pasir apa? Ini mungkin kasurnya. Ya saya berpikir kasurnya belum dibersihin gitu ya atau gimana gitu. Akhirnya ibu saya, enggak, sok gerak cepengani dia. Akhirnya saya pegang, emang kasar banget kan, kayak kita teh lagi berguling-guling di pasir gitu ya. Pas saya pegang gini, iya kenapa? Pas saya lihat, emang di tangan saya pasir semua. Pasir ada pantai. Pasir pantai gimana gini, warnanya coklat-coklat gitu. Itu bener-bener pasir kan di gini teh. Tapi ketika saya gini-gini nggak ada gitu, si pasirnya nggak berjatuhan gitu ke bawah, nggak ada sama sekali. Akhirnya
Dari situ ibu bilang, "Kenapa ya tiba-tiba kayak gini?" Mhm. Ibu sama ayah saya udah berpikir bahwa ini kayaknya bukan medis katanya. Ah, Kita harus ke orang pintar nih buat Mhm. bantu, ya siapa tahu gitu ya, Hmm. berikhtiar bisa menghasilkan jadi sehat lagi gitu. Akhirnya kita cari orang pintar, besoknya kita datang. Setelah datang, biasalah saya kayak dibacain doa-doa gitu ya. Terus orang itu bilang, "Saya nggak sanggup," ke ibu saya. "Saya nggak sanggup, buat obatin anak ini, karena kalau saya obatin anak ini, taruhannya nyawa," Oh. kata Oh. yang ngobatin itu. Taruhannya nyawa. Iya. Sampai di situ juga Mhm. saya kaget ya, Mhm. karena maksudnya apa nih? Kok Hmm. tiba-tiba nyawa gitu taruhannya? Iya. Saya di situ berpikirnya nggak tahu nyawa siapa ya, bisa jadi nyawa saya yang terancam atau yang bantuin buat nyembuhin saya juga. Dari situ ya saya pun lemas gitu ya, saya takut kenapa-napa, saya takut mati sih ya, lebih ke saya belum siap gitu buat mati saat itu. Si orang pintar itu di saat dia akan ngomong ke teteh, ya saya nggak sanggup nih untuk membantu teteh, ini taruhannya nyawa bla 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 dan lain sebagainya. Apakah dia ada ngasih saran ke teteh apa yang harus teteh lakukan atau keluarga lakukan gitu kan ya untuk teteh gitu ya? Iya, si orang itu sih nyaranin ya Kang, nyaraninnya saya disuruh baca Yasin. Itu bukan saya sih sebenarnya, satu keluarga, sampai keluarga besar sih Kang. Eee, dalam sehari kita harus ngajiin Yasin 40 balikan. Tapi harus sama keluarga besar. Oke. Setelah itu ya otomatis karena saya pengen sembuh, orang tua saya pengen saya sembuh, akhirnya mama ya maksudnya ngundang semua keluarga. Sampai akhirnya, keluarga besar pun datang, malahan keluarga jauh juga pada datang buat doain saya. Tiba-tiba, eee, seiring berjalannya waktu udah ada 3 hari tapi perubahan di perut saya nggak ada, maksudnya nggak ada Nggak ada signifikan gitu ya, perbaikan. masih tetap gede, masih tetap saya sakit gitu, perutnya merilitnya masih gitu. Oke. Tapi teteh sempat kepikiran nggak teh waktu orang pintar yang dulu teteh itu sempat istilahnya bukan pasang susuk ya tapi untuk ngemelet tuh Iya. si abang kan itu Oh, juga iya. kan Iya, bener. orang pintar Iya. juga Bener, kan bener. rekomendasi dari teman teteh sempat kepikiran untuk misalkan datang ke dia untuk berobat gitu kan penyakit teteh yang rasain. Waktu awal sih saya nggak sempat berpikir ke situ, cuman teman saya langsung, punya ide buat nelpon si bapak yang itu. Karena mungkin, karena jalurnya yang begitu ya mungkin siapa tahu bisa gitu ya. Akhirnya teman saya telepon, "Pak, teman saya sakit gini gini gini," diceritain semuanya. Akhirnya si bapak bilang, "Atuh Neng itu mah sanes, jalur Bapak." Oh, itu Bapak mah teu tiasa. Itu bukan jalurnya Iya. dia dan dia nggak bisa. Oh, berarti sempet ya teman Sempet. teteh itu ya dulu ya, Iya, sebelum ya perjalanan ke teteh ke rumah itu ya jauh-jauh di belakang tuh sempet tidak Iya untuk sempat. Mungkin teman saya juga ngerasa bahwa ini bukan penyakit katanya gitu ya. makanya Tapi dia berinisiatif untuk nelpon. iya, Oke. itu juga saya baru tahunya setelah saya pulang sih ya, dibawa, sama orang tua saya, baru teman saya cerita. Saya juga kemarin telepon maksudnya si bapak itu, tapi emang dia nggak bisa buat bantuin kamu sembuh, gitu. Oke. Kemudian Akhirnya karena nggak ada, perubahan sama sekali, tiba-tiba uwa dari bapak nih, kakak, kalau saya mah panggilnya uwa ya Kang ya, kakaknya kakak bapak dari ya. bapak. Emang dia tuh punya ilmu kebatinan gitu ya. Orang kebatinan juga. Kenapa dari awal saya nggak sempat minta tolong ke dia, karena awalnya saya nggak mau, semua keluarga saya tahu cerita saya awalnya gitu ya. Yang awalnya dari melet si abang atau apapun itu saya nggak mau cerita tentang itu. Makanya saya dari awal nggak pernah minta bantuan ke uwa. Tiba-tiba si uwa bilang, "Kunaon atuh Neng? Boga salah ka saha?"
tiba-tiba bilang gitu. Kenapa? Mm-mm. Punya salah ke siapa? Ya, Oke. ya aku bilang, "Tuh untuk kesasaha emang kunaon," gitu. Karena emang aku yang ngerasanya enggak gitu ya, emang aku ngerasa emang nggak punya salah gitu ya. Akhirnya Siwa bilang, "Sok nyarita mending ge. Aya yang sehat mah sok nyarita." Oke. Dari situ aku nggak berani sih ya, karena emang takutnya jadi semua keluarga pada tahu ceritanya, cerita awalnya. Jadi aku nggak berani cerita, tetap aku kekeh enggak gitu ya. Akhirnya Siwa bilang, "Sok ka dieu nyarita we jeung Ua." Berdua. Akhirnya kita berdua ngobrol ya, maksudnya nggak nyeritanya kan nggak di Nggak di sekumpulan depan, itu ya, jadi ya. saya berani cerita. Akhirnya di ubaran moal. Terus saya bilang, "Wah kamari oge tos sempet jeung si mama kanu orang nu bisa. Tapi orang nu bisana ge nyarios, ieu mah taruhanna nyawa." Saya bilang gitu ya, yang dikatain orang yang bisa yang dibawa sama mama saya. Akhirnya saya bilang, rek naon ge mah siap. Nu penting mah maneh sehat weh. Mau apapun Iya. si Wama siap ngehadapin, yang penting teteh sehat Iya. lagi. Akhirnya aku bilang, "Ya atuh sok lah wala weh." Kata saya teh, "Bismillah weh hayu wa." Ait Ua tiasa mah. Akhirnya besoknya si Ua datang lagi ke rumah, ngedoa lagi biasa. Setelah berdoain saya gitu ya, setelah saya tidur didoain, tiba-tiba saya pengen muntah nih. Itu keadaan perut saya gede ya, karena itu diobatinnya seudah Isya jam 8 lah. Pengen muntah, udah pengen muntah, tiba-tiba emang muntah beneran. Pas muntah itu keluar darah, terus tiba-tiba ada gulungan rambut keluar dari tenggorokan. Allah. Gulungan rambut, setelah dicek sama Ua saya, dibuka itu dalemannya potongan lidi kecil-kecil gitu ya kan, sama belatung. Itu belatungnya masih hidup ya, masih loncat-loncat gitu. Ketika saya lihat, saya kaget gitu ya dari situ. Kok bisa gitu? Ada itu semua di dalam tenggorokan saya gitu. Padahal dari awal emang waktu pas dicek sama dokter pun nggak ada apa-apa gitu ya. Tapi ini tiba-tiba setelah proses udah didoain, tiba-tiba keluar itu. Dari situ emang saya kaget banget. Kok bisa gitu ya? Ini dari mana awalnya? Iya. Dan itu teh masih sama bercampur dengan darah. Iya, itu masih ada darahnya masih darah segar ya, darah merah, masih berbercak juga hitam, masih ada bercakan hitam juga ya Kang. Dan ini kan muntah dari ya mungkin yang ketiga kalinya ya Teh ya. Yang terakhir muntah kan di tempat kerja. Nah Teteh pas ngejalanin si rasa sakit kan di kosan gitu kan, dan di rumah pun belum sempat muntah lagi kan. Nah pas prosesi pengobatan sama Ua itu baru kerasa pengen muntah lagi. Mungkin itu reaksi kali ya kan. Iya. Cuman emang sebelumnya emang rasa mual masih ada sih, cuman emang nggak muntah gitu. Tiba-tiba setelah didoain itu muntah, dan itu yang keluar itu. Semua juga kaget sih, karena emang waktu pas Ua doa di situ semua keluarga ada gitu ya, nyaksiin bahwa emang bener itu yang keluar gumpalan rambut yang isinya potongan lidi sampai belatung. Itu yang saya nggak nyangka, kok ada belatung yang masih hidup gitu keluar dari mulut saya gitu, dari di dalam gulungan gulungan itu. rambut. Iya. Allah Akbar. Setelah itu kata Ua masih ada ya satu proses lagi untuk penyembuhan. Akhirnya Ua bawa telur ayam kampung gitu ya, karena posisi perut saya masih gede. Si telur kampung itu disimpan di udel saya, di atas udel, di atas perut ya. Setelah itu udah didoain, tiba-tiba yang saya rasa nih ya Kang, setelah si telur itu disimpan, kayak ada yang nyedot dari dalam perut si telurnya itu kayak disedot gitu. Ngerasanya kayak yang nyedot gitu. Itu posisi Teteh berarti berbaring. Karena telurnya di atas perut saya. Setelah udah
si telur itu ada yang nyedot gitu ya, saya Hmm. ngerasa ada yang nyedot, itu si telur pecah dengan sendirinya. dengan sendirinya, tapi di dalamnya si telur yang dalamnya gitu ya, Iya, dan isinya. kuningnya gitu, Hah? sama putihnya nggak ada. Jadi cuma cangkangnya doang gitu kan. Oh. Pas dibuka tuh, iya maksudnya pas pecah tuh Ah, Mhm. ah, nggak ada sama sekali isinya. Itu yang saya aneh sih ya. ah. Dua hal aneh yang saya benar-benar nggak masuk akal gitu. Hmm. Dan dari situ saya langsung berpikir, ini ancaman yang kemarin bener ngaruh nggak sih sama yang kejadian yang saya Iya. alami sekarang Hmm. gitu maksudnya. Nah, tapi di dua proses itu ya, Teh ya, Hmm. yang saya penasaran, apa yang Teteh rasain? Apa Teteh pun ngerasain ya selain muntah ya kan Iya. ya, apa ada rasa sakit atau Sakit. rasa gimana gitu kan, Hmm. itu di proses yang dijalanin sama Wa itu ada Teteh ngerasain sakit? Pada saat pas muntah gitu ya, Hmm. itu nggak ada rasa sama sekali sih, nggak ada rasa apapun gitu, Hmm. nggak ada sakit, nggak ada panas atau apapun gitu. Hmm. Tapi setelah si telur yang ayam kampung itu Ua simpan di perut di atas udel, tangannya di atas telur, Aha. itu rasanya sakit. Rasanya kayak kita megang durian gitu kan, bisa Aha. ngebayangin kan ya Mhm. rasanya. Tapi rasa sakit itu ada di dalam perut. Oh. Kayak kita megang buah durian ya jadi- kayak ketusuk-tusuk Iya. berarti. Hmm. Itu Oke. Teteh rasain di dalam perut Iya. seperti itu pas Iya. begitu itu telur nempel di udel. Iya, pada saat Oh. proses Ua ngajiin bacaan Al-Quran, itu rasanya seperti itu kan, nggak bisa Allah. dibayangin sih, Akbar. karena itu sakit, sakitnya ya maksudnya kita pegang durian gitu aja sakit ya. Iya. Apalagi di perut ya. Apalagi ini di dalam perut. Iya, ini di dalam perutnya ya. Kemudian Oke. Setelah itu sih proses pengobatannya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Perutnya juga kempes belum jamnya gitu ya. Hmm. Karena di jam 9 saya sudah beres pengobatan, kempes perutnya sih alhamdulillahnya. Hmm. Terus setelah itu Ua suruh saya minum air dewegan. Setelah saya minum air dewegan terus saya mandi, terus Ua bilang kamu harus potong rambut buat potong rambut. buang bala. Iya. Oke. Akhirnya setelah saya ikutin semua prosesnya sampai potong rambutnya juga saya lakuin, alhamdulillah semuanya berjalan dengan normal lagi, sehat lagi alhamdulillah. Sampai sekarang saya bisa duduk sama bercerita bersama Akang di sini alhamdulillah. 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 Saya masih punya pertanyaannya buat Teteh. Terus sekarang yang Teteh lakuin apa Teh? Untuk sekarang saya punya usaha kecil-kecilan sih Kang ya. Saya jualan online di e-commerce yang live begitu. Ya mudah-mudahan ini jalan menuju kebaikan saya ya. Amin. Amin. Dengan kerjaan sekarang saya punya pekerjaan yang lebih halal mungkin. Mudah-mudahan lebih baik ke depannya juga. Amin. Jadi sama sekali Teteh pun udah nggak mau lagi untuk balik ke dunia itu gitu. Udah nggak. Untuk balik ke kerjaan itu, ke dunia itu saya udah nggak. Alhamdulillah. Saya singgung sedikit ya Teh, maaf. Nah sampai Teteh sembuh pun si Abang memang udah nggak ada kabar sama sekali gitu Teh? Nggak ada. Udah terakhir pas dia bilang seperti udah nggak ada hubungan, itu udah nggak ada sama sekali. Sama emang akses ke saya pun udah saya stop sih, sampai saya ganti nomor buat si Abang nggak ngehubungin lagi saya. Karena saya nggak mau lagi hal itu terulang kembali gitu ya. Jadi Teteh pun udah benar-benar ya ngehindarin dunia itulah, ngehindarin circle itu ya. Alhamdulillah. Teman-teman, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari ceritanya Teteh ini. Perjuangan beliau ya, dari bekerja yang sampai akhirnya beliau ada rasa pengen lebih ya Kang ya. Betul. Pengen lebih ya, dimana beliau menempuh jalan yang kurang baik, yang sampai akhirnya beliau terlibat dalam suatu kejadian atau dalam suatu masalah yang ya lumayan
rumit ya Iya, Kang ya. iya. Dan bener-bener udah nyiksa lahir sama batin ya gitu ya, beliau sangat-sangat ngerasain. Ya kita doain ya Teh ya, semoga usaha Teteh, Ya, kerjaan amin. Teteh yang sekarang dijalanin gitu kan, semuanya bisa berjalan dengan lancar, Amin, dengan amin, baik, amin. dan Amin. rezeki Teteh insya Allah akan jauh lebih berkah. Amin. Amin. Dan sehat-sehat terus pastinya Amin. buat Teteh ya Ya Teh. betul betul, amin. Oke teman-teman, konklusinya buat malam ini seperti di agama dijelasin juga kalau pada dasarnya semua umat manusia itu memiliki dosa. Ya. Tapi sebaik-baiknya orang yang berdosa itu adalah orang yang mau bertaubat. Malam ini dari ceritanya Teteh, kita pun bisa narik kesimpulan ke arah sana ya Kang ya. Iya. Beliau yang awalnya seperti apa, yang sampai akhirnya endingnya beliau memilih untuk keluar dari dunia itu, ngejauh dari dunia itu, dan seperti yang tadi beliau bilang, mencari rezeki di jalan yang lain, yang Iya. jauh ya Teh, lebih baik, insya Allah lebih halal juga Ya, gitu buat amin. Teteh. Nah ini pelajaran yang besar yang bisa kita ambil di saat kita mau ngejalanin sesuatu, mau memulai sesuatu, atau mau menggapai sesuatu. Seperti biasa, saya Kang Dep berpesan, lakukan itu dengan cara yang baik. Karena sudah pasti insya Allah akan ngehasilin juga yang baik. Amin. Ya Kang ya? Pastinya, Oke. pastinya Kang. Oke. Teman-teman, untuk video kali ini sekian dari kita ya Kang ya. Betul. Seperti biasa, mudah-mudahan teman-teman bisa ngambil hikmah nih dari cerita yang udah Teteh sampaikan ke kita. Pesan terakhir dari kita, nggak bosan-bosannya untuk teman-teman untuk selalu semangat beribadah. Betul. Dan selalu semangat untuk berbuat kebaikan terhadap sesama. Iya, betul sekali. Terakhir dari kami, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support channel kita, yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen, yang udah share video kita. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga kebaikan dari teman-teman semuanya Allah ganti dengan rezeki yang jauh lebih baik. Amin, ya Kang. amin. Dan juga insya Allah jadi amal baik juga buat teman-teman semuanya. Iya, amin. Teteh, atur nuhun. Teh, terima kasih Teh ya. terima kasih yang udah jauh-jauh nih Teteh nyempetin gitu ya dari Sukabumi, Sukabumi betul. untuk datang untuk ngobrol bareng kita di sini Teteh. Atur nuhun ya Teh ya. Oke, teman-teman, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semuanya. Ya, akhir kata dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.